Bab 681 Kemampuan Ganda. Dengan hanya 30 set bahan yang tersisa, si Feng tidak berani ceroboh. Perangkat ajaib adalah kumpulan komponen yang berbeda. Komponen inti hanyalah satu dari 3 bagian. Jika ia gagal dalam perakitan akhir, produknya juga akan gagal, dan komponen-komponennya harus dihilangkan. Si Feng telah melihat Master Forger merakit perangkat sihir di masa lalu. Saat itu, kata Master Forger hanya memiliki tingkat keberhasilan 30%. Meski begitu, sejumlah besar pemain dengan penuh semangat mencari-cari Master Forger ini untuk membantu merakit perangkat sihir mereka untuk mereka karena Master Forger selain memiliki tingkat keberhasilan kurang dari 20%. 5 set komponen diperlukan hanya untuk merakit satu perangkat ajaib. Selanjutnya, setiap set komponen, yang terdiri dari 3 komponen individu, membutuhkan sekitar 10 set bahan untuk diproduksi. Dengan kata lain, setidaknya 50 set bahan diperlukan untuk menghasilkan perangkat ajaib. Jika seseorang beruntung, mereka mungkin benar-benar membutuhkan lebih dari 100 set. Bahkan pemain ahli harus menghabiskan waktu lama untuk mengumpulkan 100 set bahan baku. Koin yang terlibat juga bisa membuat pemain ahli berhutang. Inilah tepatnya mengapa perangkat ajaib sangat langka di domain dewa di masa lalu. Para pemain yang mampu mendapatkannya umumnya ahli atau taipan kaya. Setelah si Feng mengalami begitu banyak kesulitan untuk mendapatkan 100 set bahan, ia hanya berhasil memproduksi 3 komponen inti setelah menghabiskan 70 set. Itu tidak cukup untuk merakit perangkat sihir. Paling tidak, dia perlu menyiapkan 10 komponen inti untuk memiliki peluang lebih tinggi untuk membuat perangkat ajaib. Lagi pula, dia hanya pemalsu tingkat lanjut, bukan pemalsu utama. Waktu dirayapi oleh upaya pertama si Feng untuk menghasilkan komponen inti dengan Magical Gold gagal. Upaya kedua gagal juga. Setelah 4 kegagalan berturut-turut, si Feng tidak punya pilihan selain menyerah menggunakan Magical Gold. Magical Gold adalah salah satu alat pendukung terbaik untuk menempa item Dark Gold dan Epic. Bahkan si Feng merasakan sengatan setelah gagal 4 kali berturut-turut. Pada upaya ke-9-nya, si Feng akhirnya berhasil. Tentu saja, mengukir rune adalah tahap yang paling sulit. Si Feng bisa mengatakan bahwa keberhasilannya sebelumnya bukan karena keberuntungan karena dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah melebur ke dalam logam sementara dia fokus pada ukiran rune. Pada inti terakhir ini, dia merasakan sesuatu yang serupa selama keberhasilannya sebelumnya. Perasaan menyatu dengan komponen inti ini, si Feng menghentikan pekerjaannya sejenak dan merenungkan sensasinya. Rasanya agak seperti meningkatkan tingkat penyelesaian keterampilan aku. Untuk meningkatkan tingkat penyelesaian keterampilan aku harus mengintegrasikan diri aku dengan lingkungan. Tiba-tiba, si Feng mengambil sebotol 100 berry wine dari tasnya dan mulai memproduksi komponen inti sekali lagi. Kali ini, dia menggunakan sebatang Magical Gold. The 100 Berry Wine adalah alat yang dapat meningkatkan tingkat kompatibilitas seseorang. Karena teori di balik ukiran-ukiran agak mirip dengan meningkatkan tingkat penyelesaian keterampilan. 100 Berry Wine harus membantunya mencapai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dengan ukiran rune komponen inti. Kali ini, si Feng menyelesaikan penyempurnaan komponen inti jauh lebih cepat dari sebelumnya. Hanya dalam 5 menit, si Feng selesai memperbaiki dan mencetak logam. Dia juga menyelesaikan ukiran rune dalam satu nafas. Karena komponen inti terasa seperti perpanjangan dirinya, kendali si Feng atas proses ukiran rune cukup tinggi. Sistem, komponen inti telah berhasil dibuat. Profesi tempa meningkat sebesar 3 poin. Memperoleh 50.000 EXP. Benar saja, tebakan aku benar. Kegembiraan menggelegak di dada si Feng saat dia mendengar suara notifikasi. Aku tidak pernah menyadari bahwa 100 Berry Wine dapat digunakan seperti ini juga. Segera, si Feng menggunakan bahan yang tersisa dalam sekali jalan. Dari 20 set bahan yang tersisa, ia berhasil menghasilkan 4 komponen inti. Di antara mereka, Magical Gold telah dimasukkan ke dalam 3. Tingkat keberhasilannya telah mencapai tingkat Master Forger. Dengan ini, ia berhasil menghasilkan 9 komponen inti dengan 100 set bahan. Di antara mereka, 4 memiliki emas ajaib.
Dia hanya satu komponen inti dari 10 tujuannya. Sekarang, yang tersisa hanyalah merakit perangkat ajaib. Jika dia berhasil, dia akan menjadi pemain pertama di domain dewa yang melahirkan perangkat ajaib. Sebagai senjata yang membawa akhir era iblis dan dewa, orang bisa membayangkan betapa kuatnya perangkat sihir. Efek paling berharga perangkat ajaib adalah kemampuannya untuk memperkuat senjata, yang memungkinkan senjata-senjata ini menimbulkan kerusakan pada iblis dan dewa. Sederhananya, perangkat sihir telah memberi manusia kemampuan untuk melawan iblis dan dewa. Tentu saja, perangkat sihir yang diperoleh Si Feng tidak sekuat itu hanya pangkat perunggu. Meski begitu, perangkat sihir perunggu seharusnya tidak diremehkan. Ketika pemain mencapai level yang lebih tinggi di domain dewa, monster yang mereka temui akan tumbuh lebih kuat juga. Pada titik tertentu, bahkan Dark Gold dan Epic Weapons tidak akan memberikan banyak kerusakan. Namun, setelah satu dilengkapi Bronze Magic Device, bahkan senjata rahasia perak dapat menembus kulit dan skala monster yang sulit, belum lagi senjata emas murni dan emas gelap. Namun, jika pemain tidak memiliki perangkat sihir, kesulitan mengalahkan monster kuat itu akan meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, di masa lalu, berbagai persekutuan besar di seluruh domain dewa telah sangat putus asa untuk mendapatkan perangkat sihir. Bahkan desain untuk perangkat sulap perunggu bisa memicu perang antara persekutuan kelas 1. Sekarang Si Feng telah mendapatkan desain perangkat tempa sihir begitu awal ke dalam permainan, dia bisa mulai memproduksi mereka lebih cepat daripada orang lain. Dia juga akan siap ketika semua orang mulai menghadapi monster yang tidak bisa dengan mudah dikalahkan dengan senjata normal. Majelis pertama gagal. Majelis kedua gagal. Majelis ketiga berhasil. Sistem perangkat Magic Bronze telah berhasil dibuat. Profesi tempa meningkat sebesar 5 poin. Memperoleh 100.000 EXP. Si Feng tertegun ketika mendengar pemberitahuan sistem. Ini tidak nyata kan? Sukses pada percobaan ketiga, Si Feng bergumam, takjub mengisi suaranya, saat dia menatap bola logam seukuran kepalan di tangannya. Bola black metal dipenuhi dengan cahaya, mana yang bergelombang di dalamnya terlihat dengan mata T3L4NJ4 nanogram. Aku ingin tahu atribut apa yang dimilikinya. Setelah perakitan alat sihir yang sukses, itu akan mendapatkan kemampuan acak. Meskipun bonus yang diberikan alat ajaib bervariasi dalam kekuatannya, fungsi dasar perangkat ajaib tidak akan berubah. Lapisan mana yang menutupi senjata, atau mana blade, sangat berharga. Blade mana ini dapat mengganggu mana yang memancarkan tubuh monster, sehingga melemahkan pertahanannya secara signifikan dan memungkinkan pemain untuk menimbulkan kerusakan. Kalau tidak, tubuh monster dengan lapisan pelindung mana itu lebih keras daripada berlian. Bahkan menggaruk monster itu akan sangat sulit, belum lagi mengeluarkannya. Perangkat ajaib, peringkat perunggu, memperkuat senjata, memberinya efek basic reduced weight dan melemahkan mana body target sebesar 30%. Sayang sekali, meskipun efek melemahnya cukup kuat, efek reduced weight tidak terlalu berguna untuk senjata satu tangan. Akan sangat berguna untuk senjata dua tangan. Si Feng dalam hati merasa kecewa. Baik Abyssal Blade dan Purgatory Shadow cocok untuknya sekarang juga. Jika mereka menjadi lebih ringan, dia mungkin tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya dengan mereka. Setelah itu, Si Feng kembali ke perakitan perangkat sihir. 1, 2, 3. Ketika stok komponennya berkurang, suara pemberitahuan sistem terdengar sekali lagi oleh telinganya. Sistem, perangkat sulap perunggu telah berhasil dibuat. Efek Magical Gold terpicu. Profesi tempa meningkat sebesar 5 poin. Memperoleh 100.000 EXP. Ketika Si Feng mendengar bahwa efek Magical Gold telah dipicu, kegembiraannya mencuri napas. Awalnya, dia hanya menggunakan Magical Gold untuk meningkatkan tingkat keberhasilan pembuatan komponen inti perangkat sihir. Karenanya, dia tidak mengharapkan efek Magical Gold untuk memicu. Segera, Si Feng mengklik untuk memeriksa statistik perangkat sihir yang telah berevolusi. Kemampuan ganda, bukankah ini sedikit berlebihan? Si Feng tidak bisa percaya apa yang dilihatnya. Perangkat ajaib hanya bisa memperkuat satu atribut. Bahkan perangkat sihir misterius besi yang berperingkat lebih tinggi tidak terkecuali dalam aturan ini. Hanya efek yang diperkuat sedikit lebih baik. Namun, perangkat ajaib di tangan Si Feng sebenarnya menawarkan dua penggemar.
Bab 682 Kekuatan Perangkat Ajaib. Sangat disayangkan. Akan lebih bagus jika peringkat perangkat sihir itu sedikit lebih tinggi. Si Feng merasakan kegembiraan sekaligus kekecewaan saat dia menatap bola perak pucat di tangannya. The Buff The Bronze Magic Device rata-rata adalah yang terbaik. Meskipun itu lebih dari cukup melawan monster saat ini, itu akan tumbuh semakin lemah saat permainan berlangsung. Cepat atau lambat, perangkat sulap perunggu harus dibuang untuk sesuatu yang lebih baik. Namun, dia belum pernah mendengar tentang perangkat sihir besi misterius yang memiliki kemampuan ganda. Murni dalam hal kekuatan tempur, perangkat sihir perunggu atribut ganda lebih kuat daripada perangkat sihir misterius besi biasa. Hanya saja, perangkat sihir misterius besi lebih menjadi ancaman bagi mana body monster. Oh well, kita tidak bisa memiliki semuanya. Aku sudah beruntung dengan membuat perangkat sihir ganda. Aku tidak bisa terlalu serakah. Si Feng dengan cepat menggeser fokusnya, dan semakin dia melihat perangkat ajaib di tangannya, semakin dia jatuh cinta padanya. Perangkat ajaib, peringkat perunggu, memperkuat senjata, memberinya efek getaran dasar, efek polarisasi dasar, dan melemahkan mana tubuh target sebesar 27%. Baik efek getaran dan efek polarisasi adalah kemampuan tambahan yang sangat kuat di antara perangkat sihir. Perangkat Si Feng sebelumnya yang diproduksi hanya memiliki efek mengurangi berat. Namun, efek getaran dapat memungkinkan senjata memancarkan getaran frekuensi tinggi, yang memungkinkannya untuk menampilkan kekuatan destruktif yang menakjubkan dengan setiap serangan. Sementara itu, efek polarisasi dapat memantulkan cahaya senjata, sehingga sulit bagi musuh untuk memprediksi lintasan senjata dan menghindarinya secara efektif. Awalnya, di antara banyak kemampuan yang tersedia, keduanya hanya kemampuan menengah. Namun, ketika kedua kemampuan ini digabungkan, kekuatan keseluruhan yang ditawarkan perangkat magis meningkat secara eksponensial. Tidak hanya perangkat sihir dapat membuat senjata sulit dihindari, tetapi juga bisa memberikan senjata kekuatan penghancur yang sangat besar. Efek gabungan dari kedua kemampuan ini tidak sedikit pun lebih rendah dari kemampuan tingkat lanjut. Perangkat sihir dari peringkat yang berbeda menghasilkan kemampuan yang berbeda. Biasanya, Bronze Magic Devices hanya bisa menghasilkan kemampuan dasar atau menengah, dengan yang pertama memiliki peluang lebih tinggi. Perangkat sihir misterius besi hanya bisa menghasilkan kemampuan dasar atau menengah. Hanya saja, itu memiliki peluang lebih tinggi untuk menghasilkan kemampuan menengah. Hanya setelah mencapai peringkat rahasia perak, perangkat sihir dapat menghasilkan kemampuan tingkat lanjut. Namun, probabilitasnya tidak terlalu tinggi. Saat ini, meskipun perangkat ajaibnya hanya peringkat perunggu, itu menyaingi perangkat rahasia perak dengan kemampuan canggih. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi bersemangat? Namun, ini juga merupakan alasan kekecewaan Si Feng. Kemampuan tingkat lanjut sangat jarang. Bahkan di masa lalu, perangkat sihir yang memiliki kemampuan lanjut sudah jarang seperti bulu burung phoenix. Munculnya seseorang biasanya memicu hujan darah. Aku ingin tahu efek apa yang akan terjadi setelah itu dilengkapi. Si Feng tidak bisa lagi menahan diri saat dia dengan tidak sabar melengkapi perangkat ajaib pada Abyssal Blade. Saat Si Feng menempatkan perangkat sihir pada Abyssal Blade, bola perak pucat berubah menjadi gumpalan cairan yang meresap ke dalam senjata sihir. Sebuah arai alkimia kecil kemudian muncul di gagang pedang. Pada saat berikutnya, susunan alkimia mulai menyerap sejumlah besar mana dari sekitarnya, menggabungkannya ke dalam Abyssal Blade dan meningkatkan kekuatan senjata sihir. Ketika Si Feng mengayunkan Abyssal Blade dengan ringan, dia melihat pedang itu terbelah menjadi 3 bilah yang identik. Hanya dengan mata T3L4NJ4 nanogram, mustahil untuk mengetahui pedang mana yang asli. Ketika Abyssal Blade melewati sudut platform batu, bilahnya dengan mudah mengiris batu yang lebat, meninggalkan permukaan yang sehalus cermin. Luar biasa. Jika seseorang melengkapi perangkat sihir ini dan menggunakannya untuk melawan aku pikir bahkan aku akan berjuang untuk memblokir serangan itu. Melihat platform batu dengan sudut yang hilang, Si Feng sangat terkejut. Platform batu Special Forging Room bukan platform batu biasa. Biasanya, bahkan senjata sihir hanya bisa meninggalkan goresan kecil. Sekarang, bagaimanapun, Si Feng dengan mudah memotong tepi platform. Untuk sesaat di sana,
Si Feng bahkan bertanya-tanya apakah dia telah meleset karena dia belum merasakan perlawanan sedikitpun ketika Abyssal Blade melewati batu. Jika targetnya adalah senjata rahasia perak atau peralatan, item itu mungkin terbelah dua dengan mudah. Si Feng bahkan meragukan apakah senjata emas murni dapat menahan kekuatan destruktif yang menakutkan. Saat ini, senjata utama pemain ahli hanya berada di peringkat Fine Gold. Jika Fine Gold Weapons tidak dapat memblokir serangannya, ahli musuh dengan Fine Gold Weapons akan sama saja dengan noobs yang tidak bersenjata. Bagaimana seharusnya mereka menghadapinya? Dengan kekuatan ini, aku seharusnya bisa mencoba Gunung Sogar. Meskipun Si Feng belum pernah ke Gunung Sogar sebelumnya, dia tidak terbiasa dengan Top of the World. Sekarang dia telah berurusan dengan bagian paling berbahaya dari perjalanan, yang tersisa hanyalah menemukan harta karun Solomon. Weisman sudah memberinya peta, yang telah diukir pada Elemental Core. Namun, peta itu terlalu sederhana, dan ia tidak tahu persis di mana harta karun Solomon berada. Untungnya, peta itu tidak mengarah ke daerah berlevel tinggi di Gunung Sogar. Dengan kekuatannya saat ini, dia harus bisa mengatasi bahaya di sana. Setelah itu, Si Feng merapikan ruangan dan mengeluarkan posisi teleportasi gulir. Dia berniat untuk menuju ke Top of the World segera. Tiba-tiba, suara notifikasi sistem mencapai telinganya, menunjukkan bahwa Blackie telah mengiriminya pesan. Pemimpin persekutuan, Aqua tampaknya mengalami masalah. Silakan menuju ke residence di Stone Forest Town dengan cepat. Si Feng membeku, sedikit terkejut. Stone Forest Town memiliki penjaga NPC untuk melindunginya. Kecuali mereka ingin dibuang, berbagai guild tidak akan menimbulkan masalah. Jika persekutuan dibuang dari kota hutan Stone, mereka tidak akan lagi memiliki tempat untuk memasok atau memperbaiki. Selama seseorang punya otak, tidak ada yang berani memprovokasi Zero Wing sekarang. Bahkan, mereka harus takut pada persekutuan. Lupakan. Mari kita lihat apa yang sedang terjadi. Si Feng menyimpan scroll posisi teleportasi dan mengeluarkan scroll transfer kelompok. Saat ini, arai sihir teleportasi di kota hutan batu masih dalam pembangunan. Jika pemain Zero Wing ingin tiba di Stone Forest Town dengan cepat, satu-satunya pilihan mereka adalah menggunakan gulir transfer guild. Setelah menggunakan satu, mereka harus menunggu 1 jam sebelum mereka bisa menggunakannya lagi. Itu jauh lebih nyaman daripada arai teleportasi. Selain itu, gulungan itu tidak murah. Anggota guild biasa tidak akan mau menggunakannya. Stone Forest Town, di dalam ruang penerimaan Zero Wings Guild Residence. Pada saat ini, Aqua Rose mengenakan ekspresi yang sangat buruk, api amarah menyala di matanya. Sementara itu, 2 orang yang duduk di seberang Aqua Rose tersenyum. Kemarahan Aqua Rose sama sekali tidak memengaruhi mereka. Dari 2 orang ini, satu adalah seorang pria paruh baya yang terlihat acuh tak acuh. Sementara yang lain adalah wanita cantik mengenakan jubah ungu glamor yang mengungkapkan sebagian besar belahan dadanya. Jika Si Feng ada di sini sekarang, dia pasti akan terkejut. Pria yang cuek itu tidak lain adalah pemimpin persekutuan Twilight Echo, Glorious Echo. Ketua pemimpin Glorious, bukankah kamu pikir kamu akan berlebihan? Aqua Rose bertanya dengan dingin. Berlebihan? Bagaimana ini berlebihan? Aku hanya menawarkan pengingat yang baik, Glorious Echo tertawa. Meskipun kamu meninggalkan Twilight Echo, jangan lupa bahwa kamu belum membatalkan kontrakmu dengan guild. Jika aku menuntut kamu karena pelanggaran kontrak, dapatkah kamu membayar ganti rugi? Petik 2. Aku sudah menyatakan dengan jelas bahwa aku hanya wakil pemimpin Zero Wing. Aku tidak memiliki wewenang untuk mengizinkan Twilight Echo untuk membangun tempat tinggal persekutuan di kota hutan batu. Aku bahkan kurang memiliki otoritas untuk memberi Twilight Echo setengah kota, geram Aqua Rose. Dia ingin membatalkan kontraknya dengan Twilight Echo pada saat dia pertama kali pergi, tetapi pada akhirnya, dia abstain ketika keluarganya duduk di Dewan Direksi Persekutuan. Namun, dia tidak akan pernah berpikir begitu sekarang. Bab 683 Kerjasama. Meskipun Aqua Rose telah berusaha menjelaskan, Glorious Echo bertindak seolah-olah dia tidak mendengar sepatah kata pun. Dengan ekspresi tanpa senyum, Glorious Echo berkata dengan dingin, kondisi yang aku tawarkan sangat murah hati. Kamu harus tahu bahwa, jika bukan untuk keluarga kamu,
kami tidak akan pernah menawarkan kesempatan untuk menjadi tetua guild. Kami juga tidak akan menawarkan 3 kali lipat harga untuk membeli saham Zero Wing kamu selain beberapa saham Twilight Echo. Atau kamu memberitahuku bahwa kamu mampu membayar biaya pesangon? Sebagai guild veteran kelas 1, Twilight Echo memiliki sedikit celah dalam manajemennya. Di masa lalu, Aqua Rose telah menjadi tetua kehormatan Twilight Echo. Dengan posisi yang sangat tinggi di persekutuan, wajar saja untuk meminta dia menandatangani kontrak dengan persekutuan. Dia tidak terkecuali dengan aturan ini meskipun keluarganya duduk di dewan direksi Twilight Echo. Sekarang Aqua Rose telah meninggalkan Twilight Echo dan bergabung dengan persekutuan lain, dia telah melanggar kontraknya. Jika itu Aqua Rose di masa lalu, biaya pesangon tidak akan menjadi masalah dengan dukungan keluarganya. Sekarang, bagaimanapun, karena keluarga Aqua Rose berharap bahwa dia akan menyetujui persyaratan Glorious Echo, mereka tidak akan membantu dengan biaya pesangon. Sejak Koloseum Ilahi telah diluncurkan, harga kristal sihir terus naik dari hari ke hari. Sebaliknya, peningkatan ketersediaan tidak signifikan. Sebagai dungeon regional yang menghasilkan kristal sihir, berbagai guild di seluruh domain dewa menargetkan pegunungan Stone Claw. Namun, biaya perjalanan untuk guild di luar Star Moon Kingdom sangat tinggi. Selain itu, tanpa pijakan di daerah itu, persekutuan ini, paling banyak, akan ditinggalkan dengan sisa-sisa meja. Sebagai kota terdekat ke pegunungan Stone Claw, mengesampingkan keunggulan geografis Stone Forest Town. Koin dan kristal ajaib yang bisa didapatkan setiap hari sudah cukup untuk membuat berbagai guild ngiler. Hanya, penjaga level 150 berpatroli di kota, melindungi persekutuan yang memiliki kota itu. Pada saat yang sama, ada juga penjaga NPC yang telah direkrut anggota Zero Wing. Bahkan Super Guild harus berdiri dan menonton, tak berdaya melawan pertahanan Zero Wing. Dari perspektif Twilight Echo, Aqua Rose adalah satu-satunya alasan Zero Wing memiliki kekuatan saat ini. Kalau tidak, mustahil bagi suatu guild tanpa latar belakang, kekuatan finansial, atau metode pengasuhan untuk berkembang ke skala seperti itu dalam waktu yang singkat. Aqua Rose awalnya adalah tetua kehormatan Twilight Echo. Dia terkenal di dunia game virtual, namun tiba-tiba dia bergabung dengan persekutuan tanpa nama dan tak berdaya. Persekutuan ini pasti menawarkan harga yang relatif tinggi untuk merekrutnya. Selain itu, dengan pentingnya Aqua Rose saat ini untuk Zero Wing, dia tidak diragukan lagi akan memegang otoritas dalam jumlah besar. Bahkan memberikan 90% dari tanah kota akan menjadi wewenangnya, apalagi membiarkan Twilight Echo untuk membangun persekutuan-persekutuan di kota hutan Stone. Selama Twilight Echo memperoleh Stone Forest Town, persekutuan akan memiliki modal untuk naik di domain dewa. Guild veteran kelas 1 memiliki banyak tenaga. Twilight Echo tidak terkecuali, dengan sepasukan pemain elit ditahan sebagai cadangan. Namun, tidak mudah untuk mengasuh pakar domain dewa. Proses ini membutuhkan sejumlah besar kristal sihir. Jika Twilight Echo dapat mengklaim Stone Forest Town, maka itu bisa menanami kristal ajaib, yang kemudian akan memungkinkan mereka untuk memelihara sejumlah besar ahli. Pada saat itu, Twilight Echo akan memiliki peluang yang jauh lebih tinggi untuk muncul sebagai pemenang dalam kompetisi atas Storm Empire. Oleh karena itu, Twilight Echo wajib untuk mengamankan kota hutan batu. Mendengarkan sampai titik ini, Aqua Rose terdiam. Dia sudah cukup ketika keluarganya memaksanya menikah. Dia telah bergabung dengan Zero Wing dan dengan sepenuh hati fokus untuk mengelola persekutuan, melihatnya tumbuh perlahan. Karena dia ingin membuktikan bakatnya kepada keluarganya dan mendapatkan persetujuan mereka. Namun, alih-alih mendapatkan pengakuan, dia masih diperlakukan seperti alat. Glorious Echo, jika kamu tidak punya hal lain untuk dikatakan, kamu bisa pergi sekarang. Kamu tidak diterima di sini? Aqua Rose tidak lagi repot menyebut Glorious Echo sebagai pemimpin-pemimpin, tetapi menyebutnya dengan nama karakternya. Dia memastikan mereka tahu betapa marahnya dia. Karena dia bergabung dengan Zero Wing, dia sangat senang. Waktunya di sini benar-benar berbeda dari waktu di Twilight Echo. Dia telah belajar banyak hal selama di guild. Berlawanan dengan kepercayaan orang lain, Zero Wing lah yang membuatnya lebih kuat, bukan sebaliknya. Dan mereka ingin dia menjual Zero Wing,
Tidak dalam hidup ini. Melihat tekad Aqua Rose, ekspresi muram Glorious Echo menjadi gelap. Benar, aku lupa memperkenalkan wanita muda ini di sampingku. Ekspresi Glorious Echo tiba-tiba berubah. Sambil tersenyum, ia melanjutkan dengan kata pengantar, ini adalah Miss Exemplary Willow. Dia mewakili perusahaan sumber terbuka dan bertanggung jawab atas urusan perusahaan yang berkaitan dengan domain dewa. Petik 2. Teladan Willow, yang mengenakan jubah ungu, hanya tersenyum sebagai tanggapan. Dia tidak repot-repot menawarkan satu kata pun. Seolah-olah dia memandang rendah Aqua Rose. Kenapa seseorang dari Open Source Corporation ada di sini? Kejutan Aqua Rose sudah jelas. Open Source Corporation adalah perusahaan global 500. Apalagi peringkatnya sangat dekat ke atas. Bagi korporasi, Twilight Echo seperti semut yang bisa menekan sampai mati pada saat tertentu. Mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tetapi Open Source Corporation telah berinvestasi di Twilight Echo, menjadi pemegang saham terbesar Guild. Meskipun orang tua kamu sangat menentang rencana tersebut, upaya mereka tidak ada gunanya, ejek Glorious Echo. Jika pembicaraan kita untuk kerja sama gagal hari ini, aku percaya bahwa Miss Willow akan sangat kecewa. Jika Miss Willow tidak bahagia, Open Source Corporation mungkin secara tidak sengaja mengambil semuanya dari kamu dan keluarga kamu. Jadi, aku pikir kamu harus mempertimbangkan pilihan kamu dengan cermat sebelum berbicara. Petik 2. Jadi, itulah permainan mereka. Aqua Rose segera menyadari, senyum mencela diri muncul di wajahnya. Tidak heran mengapa keluarganya tidak menentang keputusan persekutuan. Ini akan menjadi permainan anak-anak untuk Open Source Corporation untuk menekan bisnis keluarganya. Menghadapi keburukan seperti itu, keluarganya tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Ini pilihan terbaik dan satu-satunya. Mengapa kamu harus mempersulit hidup kamu sendiri? Glorious Echo menasihati dengan lembut. Selain itu, kami tidak hanya mengambil tanah kota hutan batu begitu saja. Kami menawarkan ketua kelompok kamu dengan harga yang memuaskan. Jika kamu dapat membujuknya untuk menyerahkan Stone Forest Town, maka aku jamin bahwa kamu tidak hanya akan menjadi direktur Twilight Echo. Tetapi Black Flame juga akan menerima bagian dari persekutuan dan menjadi direktur bersama kamu. Dengan investasi OSC, Zero Wing akan dengan cepat menjadi guild nomor 1 di Star Moon Kingdom. Bukankah ini hasil yang lebih baik? Petik 2. Mengambil napas dalam-dalam, Aqua Rose berkata dengan tegas, Glorious Echo, berhenti bermimpi. Aku tidak akan pernah menyetujui tawaran kamu. Dia tidak akan pernah mengkhianati persekutuan. Meskipun dia merasa kasihan pada keluarganya, dia percaya bahwa, dengan mengandalkan kemampuannya sendiri, bahkan jika bisnis keluarganya bangkrut, dia dapat membantu keluarganya berkembang lebih dari sebelumnya. Bagus, sangat bagus. Glorious Echo bertepuk tangan. Namun, ekspresinya saat melakukan itu sangat suram. Dengan nada dingin, dia berkata, karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, aku akan memindahkan diskusi ini ke ketua kelompokmu. Aku percaya dia akan jauh lebih pengertian. Kamu sebaiknya tidak menyesali keputusan kamu. Petik 2. Tidak ada guild yang dapat mengabaikan godaan menerima investasi OSC. Selama Black Flame adalah orang yang masuk akal, dia akan memohon agar Open Source Corporation menjadi pemegang saham utama Zero Wing. Apakah kamu mencari aku? Pada saat ini, si Feng mendorong membuka pintu, tersenyum jahat ketika dia perlahan memasuki ruangan. Bab 684 kamu tidak terkualifikasi. Pemimpin persekutuan. Terkejut, Aqua Rose menoleh ke si Feng, rasa bersalah dan malu tertulis di wajahnya. Glorious Echo juga tertegun sejenak. Dia tidak pernah menyangka pemimpin Guild Zero Wing benar-benar muncul. Dia dengan cepat pulih, tersenyum, dan memperkenalkan dirinya, selamat siang, pemimpin persekutuan api hitam. Aku pemimpin kelompok Twilight Echo, Glorious Echo. Ini adalah Miss Teladan-Teladan, perwakilan domain dewa sumber terbuka. Petik 2. Karena tidak siap untuk kemunculan tiba-tiba si Feng, Glorious Echo bermaksud menggunakan identitas Teladan Willow untuk sedikit menakuti si Feng. Sementara itu, Teladan Willow hanya melirik si Feng dengan acuh tak acuh. Jelas bahwa dia tidak tertarik pada percakapan antara semut. Sebaliknya,
Minatnya pada Aqua Rose tumbuh. Tanpa banyak usaha, orang dapat memprediksi hasil percakapan ini. OSC adalah perusahaan besar internasional. Itu juga raksasa dalam perdagangan energi baru. Industri-industrinya meliputi seluruh dunia. Sekarang setelah korporasi bergerak di domain GAT, ada banyak orang yang mati-matian berusaha pamer, berlomba-lomba untuk perhatian korporasi. Guild pemula seperti Zero Wing pasti akan bereaksi dengan cara yang sama. Hanya saja, keputusan Aqua Rose sedikit mengejutkannya. Menghadapi tekanan dan godaan seperti itu, Aqua Rose tetap tidak tergerak. Memiliki asisten seperti Aqua Rose di sisinya bisa sangat berharga. Sementara itu, Si Feng tidak terpengaruh oleh perkenalan Glorious Echo. Dengan tenang, dia bertanya, bolehkah aku tahu apa yang dimiliki pemimpin bisnis Guild Glorious dengan aku? Mengenai pembiayaan OSC dari Twilight Echo, Si Feng telah mengharapkan ini karena ingatannya tentang kehidupan sebelumnya. Dia sama sekali tidak terkejut dengan wahyu ini. Dia bahkan tahu banyak rahasia besar yang belum ditemukan OSC. Reaksi keren Si Feng sedikit meresahkan Glorious Echo. Setelah mendengar nama perusahaan sumber terbuka, setiap persekutuan di domain dewa akan memperkenalkan diri mereka dengan cermat untuk memenangkan bantuan teladan Willow. Namun, tanpa menawarkan satu ucapan pun, Si Feng terus maju dan meminta alasan di balik kunjungannya. Apakah dia tidak tahu tentang OSC? Glorious Echo tertegun dalam hati. Segera, dia berkata, pemimpin Perserikatan Api Hitam, perusahaan sumber terbuka adalah perusahaan besar internasional. Korporasi memiliki dana dan koneksi yang berlimpah. Saat ini, korporasi telah menyukai Stone Forest Town dan ingin membelinya. Karenanya, kami telah mencari Aqua untuk membahas kondisi pembelian. Karena pemimpin Guild Black Flame telah membuat penampilan pribadi, negosiasi kita akan jauh lebih sederhana. Guild Leader Black Flame, nyatakan harga kamu. Selama itu sesuai, aku percaya bahwa OSC akan menyetujui persyaratan kamu. Teladan Willow mengangguk bersamaan dengan kata-kata Glorious Echo. Meskipun dia baru saja berhubungan dengan domain dewa, dia sudah memiliki pemahaman yang relatif baik tentang pentingnya kota hutan batu. Dia harus mengakui bahwa itu mengejutkan bahwa guild pemula yang baru saja memperoleh kota seperti itu. Aku mengerti, Si Feng tertawa. Dia kemudian memandang Glorious Echo, berkata, lalu, Ketua Persekutuan Glorious, kamu bisa pergi sekarang. Hah? Glorious Echo tertegun sejenak. Apa maksudmu, Ketua Pemimpin Black Flame? Bukankah OSC mencari aku untuk mendiskusikan kota hutan batu? Si Feng membalas dengan sebuah pertanyaan. Lalu, mengapa kamu masih di sini, Ketua Persekutuan Glorious? Glorious Echo tergagap, benar-benar tak bisa berkata-kata. Dari samping, Aqua Rose tidak bisa menahan tawa. Bagi keluarganya, OSC adalah sumber tekanan terbesar, bukan Glorious Echo. Jika dia bisa menyelesaikan kesepakatan dengan korporasi, dia bisa menghilangkan tekanan itu pada keluarganya. Miss Willow baru saja diperkenalkan ke game realitas virtual, dan masih ada banyak hal yang tidak dia mengerti. Sebagai pemimpin persekutuan di bawah manajemen korporasi dan seseorang yang memiliki banyak pengalaman mengenai dunia game virtual, adalah tanggung jawab aku untuk membantu Miss Willow dalam negosiasi, Glorious Echo menjelaskan dengan dingin. Karena itu yang terjadi, aku hanya akan memberitahumu harganya untuk kota hutan batu, Si Feng tertawa. Mengangkat jari telunjuknya, dia berkata, aku akan mengambil sedikit kerugian pada perdagangan ini dan menerima 10% saham Open Source Corporation. Saat kata-kata Si Feng jatuh, ruangan menjadi sunyi senyap. Mulut kecil Aqua Rose terbuka saat dia menatap Si Feng. Permintaannya telah melampaui keserakahan. Ini benar-benar gila. Sementara itu, Glorious Echo juga mengira dia salah dengar sebentar. Adapun teladan Willow, dia memalingkan tatapan dingin ke arah Si Feng. Guild Leader Black Flame, leluconmu sama sekali tidak lucu, kata Glorious Echo dengan nada muram. Bahkan 1% saham Open Source Corporation dapat membeli beberapa Zero Wings, apalagi 10%. Mengapa kamu mengatakan itu, pemimpin persekutuan Glorious? Menunjuk kota hutan batu melalui jendela, Si Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Kota hutan batu adalah kota terdekat dengan pegunungan Stone Claw. Sementara itu, pegunungan Stone Claw adalah dungeon yang kaya dengan magic crystals.
Aku tidak percaya aku perlu memberitahu kamu tentang pentingnya item ini. Karena kamu ingin membeli Stone Forest Town, ini akan sama dengan memotong jalur pengembangan Zero Wing. Aku hanya ingin beberapa saham Open Source Corporation, jadi bagaimana itu berlebihan? Karena Ketua Persekutuan Glorious tidak memenuhi syarat untuk membuat keputusan ini, tolong cari seseorang yang mau berbicara dengan aku. Kamu harus tahu bahwa aku adalah orang yang sangat sibuk. Jika aku membuat janji dengan setiap orang acak untuk membahas bisnis, aku bahkan tidak punya waktu untuk beristirahat. Petik 2. Dihina, visi Glorious Echo menjadi merah saat dia bahkan mempertimbangkan pembunuhan Si Feng. Si Feng benar-benar berani mempermalukannya di depan umum, memanggilnya, tidak ada yang acak. Bahkan Super Guild tidak begitu berani. Sementara itu, Aqua Rose tidak bisa menahan tawanya. Pemimpin persekutuan dari Twilight Echo yang maha kuasa sebenarnya telah dipermalukan sampai pada titik di mana ia bahkan tidak bisa menawarkan kata balasan. Ini adalah pertama kalinya Aqua Rose melihat ekspresi pucat di wajah Glorious Echo. Momen komik ini menghilangkan banyak rasa frustasinya yang terpendam. Namun, Aqua Rose menyadari bahwa Si Feng saat ini melampiaskannya padanya, dan hatinya tidak bisa menahan kehangatan pada pemandangan ini. Pemimpin Guild Black Flame, apakah kamu serius? Akhirnya, teladan Willow berbicara. Namun, nadanya sangat dingin. Dia tidak bisa percaya bahwa ketua guild dari guild sekecil itu sebenarnya berani meremehkan OSC. Meskipun teladan Willow tidak mengatakan sesuatu yang mengancam, atmosfer ruangan menjadi semakin tegang. Bahkan Aqua Rose berjuang untuk bernapas. Ini adalah aura seseorang yang selalu berdiri di puncak dunia. Meskipun sangat lemah, dia masih bisa membuat ahli tingkat atas seperti Aqua Rose merasa cemas. Jika Si Feng menjawab dengan buruk, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada saat ini, Aqua Rose agak menyesal. Dia seharusnya menghentikan Si Feng. Paling tidak, dia bisa mencegah ini. Namun, seolah-olah Si Feng tidak peduli di dunia, dia mengangguk santai dan menjawab, tentu saja. Aku selalu menepati janji aku. Petik 2. Meskipun Si Feng tidak keras, semua orang di ruangan itu bisa mendengarnya dengan jelas. Gila, orang ini gila. Kemarahan Glorious Echo sebelumnya menghilang, digantikan oleh keterkejutan. Dengan mata heran, dia menatap Si Feng. Si Feng baru saja dengan sengaja memprovokasi sebuah perusahaan internasional hanya untuk membantu Aqua Rose membalas dendam. Betapa bodohnya seseorang untuk melakukan tindakan seperti itu? Sangat baik, aku akan menyampaikan harga kamu kepada atasan aku, kata teladan Willow dengan acuh tak acuh. Dia kemudian berbalik ke Glorious Echo, memerintahkan, ayo pergi. Bab 685 Benua Baru. Setelah teladan Willow dan Glorious Echo pergi, ketegangan di dalam ruangan menguap. Namun, Aqua Rose masih berkubang dalam rasa bersalahnya. Mata teladan Willow saat dia pergi telah mencerminkan kemarahan batinnya dengan jelas. Hal ini pasti tidak akan diselesaikan dengan mudah. Terima kasih, gumam Aqua Rose saat dia melihat Si Feng, yang mempertahankan ketenangannya yang biasa, dengan mata bersyukur. Dia tidak bodoh. Meskipun tindakan Si Feng tampak bodoh, dia tahu bahwa dia telah membantunya. Awalnya, OSC berfokus pada Aqua Rose, dan itu tidak akan membiarkannya, atau keluarganya, lolos dari penolakannya untuk bekerja sama. Namun, Si Feng telah tampil dan memprovokasi OSC dengan sengaja, mengalihkan kebencian korporasi terhadap dirinya sendiri. Dengan cara ini, perusahaan tidak akan repot-repot menargetkan dirinya dan keluarganya. Jika ini adalah guild lain, tidak ada dari mereka yang mau menjadi musuh OSC untuk satu anggota guild. Sebagai tanggapan, Si Feng hanya tertawa dan berkata, lupakan tentang mengelola urusan kota hutan batu untuk saat ini dan fokus pada naik level dan meningkatkan diri sendiri. Aku akan meminta Melankolik mengelola kota untuk saat ini. Dia tidak sedikit pun khawatir tentang apa yang baru saja terjadi. Tapi OSC, Aqua Rose mengerti bahwa Si Feng membiarkan dirinya menjauhkan diri dari perselisihan kali ini. Dengan cara ini, dia tidak akan menarik perhatian Open Source. Namun, dia adalah penghasut utama masalah ini. Dia tidak bisa hanya menonton situasi bermain dari jarak yang aman. Jangan khawatir tentang itu. Kota hutan batu terlalu berharga. Bahkan tanpa Twilight Echo dan Open Source,
akan ada persekutuan dan korporasi lain yang menginginkan sepotong kue. Si Feng bisa melihat kesalahan Aqua Rose. Namun, semuanya tidak sesederhana yang dia pikirkan. Di Star Moon Kingdom, belum ada kekuatan tunggal yang mampu mengambil Stone Forest City dari kita. Apa yang harus kita takuti? Petik 2. Persaingan yang ketat dalam Gods Domain jauh melampaui setiap game realitas virtual sebelumnya. Meskipun Si Feng tidak tahu alasan popularitas domain dewa, sebagai seseorang yang pernah mengalaminya, ia sepenuhnya menyadari bahaya yang datang dengan mengambil alih Stone Forest Town. Dan cepat atau lambat, bahaya ini akan meletus. Karena itu, daripada duduk diam dan menunggu kematian mereka mungkin juga mengambil inisiatif untuk mendaratkan pukulan pertama. Meski begitu, dia tidak menyangka akan memulai perang dengan Open Source Corporation. Untungnya, pengaruh ekonomi open source tidak banyak berpengaruh padanya. Jika korporasi ingin berurusan dengannya, mereka harus melakukannya melalui domain Tuhan. Namun, domain dewa adalah tanah kelahirannya. Tidak akan mudah bagi open source mendapatkan kemenangan. Baik Guild dan aku harus tumbuh lebih kuat secepat mungkin. Rasa lapar Si Feng untuk mendapatkan harta karun Solomon meningkat. Jika Solomon's Treasure terkait dengan Solomon's Sword, dia mungkin benar-benar bisa mendapatkan senjata legendaris. Dengan kekuatannya saat ini, efeknya dalam perang besar antara persekutuan terbatas. Terhadap aliansi dari beberapa guild, dia tidak signifikan. Namun, jika dia memiliki Solomon's Sword, dia bisa mencoba meniru pencapaian perburuan Magegat Gaia dan membantai berbagai guild besar. Setelah itu, Si Feng meneruskan manajemen Stone Forest Town ke Melancholic Smile dan Blacky sementara Aqua Rose memimpin Dark Gods Legion untuk menggiling di pegunungan Stone Claw. Sementara itu, Si Feng mengambil beberapa Magic Scrolls dan item yang menyelamatkan nyawa dari Guild Warehouse. Dia kemudian melakukan perjalanan ke puncak dunia untuk menyelesaikan pencariannya. Pada kenyataannya, Top of the World adalah benua baru dengan ketinggian yang sangat tinggi. Peta yang terukir pada Elemental Core menunjukkan bahwa harta karun Solomon tersembunyi di Gunung Sogar, salah satu wilayah benua baru ini. Untungnya, Gunung Sogar bukan wilayah tingkat yang sangat tinggi. Itu hanya peta level 40 hingga level 60. Meskipun Si Feng hanya level 32, dengan peralatan tingkat atas yang dia miliki, bukan tidak mungkin untuk menjelajahi tempat itu. Di hutan yang tertutup salju di sekitar Gunung Sogar, ruang tiba-tiba pecah. Pada saat berikutnya, sosok hitam pekat melompat keluar dari celah spasial. Apakah ini Top of the World? Si Feng mengambil napas dalam-dalam saat dia mengamati sekelilingnya. Udara di sini sangat tipis. Selain itu, tarikan gravitasi sangat kuat. Gravitasi di sini setidaknya 3 gram. Suhunya juga di bawah 20 derajat Celcius. Lingkungannya keras. Setelah Gods Domain mengalami evolusi ketiga, sistem gravitasi hanyalah satu bagian dari peningkatan sistem. Kepadatan dan suhu udara juga akan memengaruhi kekuatan tempur pemain. Efek suhu pada pemain tidak signifikan karena pemain hanya perlu mendapatkan beberapa perlawanan untuk menetralkan efek. Selama seseorang memiliki 20 poin resistensi es, mereka tidak akan menemukan suhu rendah tidak nyaman. Jika seseorang tidak tahan terhadap hawa dingin, mereka juga memiliki pilihan untuk mengenakan pakaian hangat. Udara tipis, bagaimanapun, akan berdampak pada kekuatan tempur pemain secara signifikan. Dalam lingkungan yang rendah oksigen, semakin banyak pemain yang bertarung, semakin cepat mereka akan membakar stamina mereka. Pemain tanpa stamina tidak memiliki kemampuan tempur sama sekali. Dengan kata lain, pemain tidak akan bisa bertarung untuk waktu yang lama di lingkungan yang rendah oksigen. Sangat mungkin bahwa mereka akan kehilangan kemampuan untuk bertarung di tengah pertempuran. Grau, gelombang suara yang kuat segera menarik perhatian binatang buas di dekatnya. Sesaat kemudian, hewan buas ini menjawab dengan raungan memekakan telinga mereka sendiri. Salju singa, binatang buas, peringkat elit, level 42. HP 180.000 per 180.000. Pada saat ini, total 5 singa salju berbulu putih muncul di sekitar Si Feng. Mengelilinginya, mata kuning mereka memancarkan haus darah yang kuat. Monster-monster ini sungguh kuat. Meskipun hanya peringkat elit, haus darah mereka begitu kuat. Tempat ini benar-benar tidak dimaksudkan untuk pemain biasa.
Si Feng tertawa kecil saat dia menghunuskan blade abisal. Jika ada ahli lain yang berdiri di tempatnya saat ini, Snow Lions kemungkinan akan melahap mereka. Untungnya, si Feng bukan ahli biasa. Grau. Mendengar raungan rendah, singa salju berlari ke depan dan menggigit si Feng. Hampir seolah-olah mereka telah merencanakan serangan mereka, keempat singa lainnya mengambil kesempatan untuk berputar ke punggung si Feng. Enyahlah, si Feng menyerang kepala Snow Lion, Abyssal Blade bertabrakan dengan salah satu taring monster itu. Dang, sangat tangguh. Si Feng merasakan tangannya mati rasa ketika Abyssal Blade menusuk taring Snow Lion. Namun, singa salju yang menyerang si Feng tidak bernasib lebih baik daripada si Feng karena dampaknya mengirimnya terbang. Taring gadingnya juga memiliki luka yang dalam. Blade Abyssal hampir memotong taring Snow Lion. Namun, singa salju hanya menderita minus 424 kerusakan dari serangan itu. Untuk 180.000 HP-nya, kerusakan itu praktis bisa diabaikan. Si Feng kemudian berputar dan mengirim tebasan ke punggungnya. Seberkas cahaya hitam menebas empat singa salju yang mendekat. Jangat Snow Lions jauh lebih lembut daripada taring mereka. Dengan sangat mudah, Blade Abyssal memotong kulit Lions, meninggalkan luka yang dalam. Namun, serangan itu hanya memberikan sedikit lebih dari minus 1.200 kerusakan pada masing-masing dari keempat Lions. Mengapa pertahanan mereka begitu tinggi? Si Feng terkejut. Sebelumnya, mengingat serangannya telah mendarat di taring Snow Lion, dia pikir kerusakan yang rendah itu masuk akal. Namun, bahkan setelah pedangnya menggigit daging monster, dia hanya berhasil menangani lebih dari minus 1.200 kerusakan. Pertahanan singa salju ini lebih kuat daripada bahkan Tuan Agung. Apakah semua monster di sini memiliki pertahanan setinggi itu? Si Feng bergumam, merasa sedikit sakit kepala mulai muncul. Lions salju ini hanya monster elit. Jika dia bertemu dengan kepala suku atau tuan, bagaimana dia bisa mengalahkan mereka? Dia sudah melengkapi Abyssal Blade dengan perangkat ajaib. Tanpa perangkat, kerusakannya kemungkinan besar akan jauh lebih rendah. Setelah si Feng berhasil mengusir empat singa salju dengan serangan tunggal, singa mulai mengaum. Grau! Suara raungan memekakkan telinga mereka cukup kuat untuk menggema lebih dari 1.000 meter. Apa yang mereka coba lakukan? Apakah mereka mencoba menakutiku? Si Feng tidak bisa menahan senyum di singa salju yang meraung. Tak satu pun dari mereka menunjukkan tanda-tanda menyerang pada saat ini. Namun, sama seperti si Feng bermaksud untuk menghabisi monster-monster ini, dia mendeteksi pergerakan di sekitar hutan. Tanah mulai bergetar, dan segera, dia memperhatikan pohon-pohon yang menjulang jatuh, satu demi satu. Tiba-tiba, seekor singa salju besar yang berdiri setinggi lebih dari 5 meter muncul dari hutan, tanduk panjang dan tajam menonjol dari dahinya. Lion King 1 tanduk, Wild Beast, Lord Rank, level 45, HP 4 juta per 4 juta.